Ya, walaupun sedih mungkin dia nggak bisa bertemu dengan kerabat karena masalah pandemi, ya tetap sukacita, amin. Semua buat kita ya yang terbaik. Ya, kita mau tetap menjaga protokol kesehatan, ya jaga jarak, pakai masker, jangan pernah dilepas, amin. Haleluya, mari kita menjaga kesehatan satu dengan yang lain buat kita, amin. Haleluya, haleluya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, mungkin dalam berita-berita kita mendengar suatu berita yang tidak membuat enak hati, ya, khawatir, takut, karena semakin hari ya semakin bertambah ya, jumlah bilangan yang terkena COVID-19. Tapi biarlah setiap kita terus percaya, selama masih ada Tuhan, masih ada mujizat. Amin. Selama masih ada Tuhan, masih ada pengharapan buat kita. Haleluya. Teruslah berharap kepada Tuhan, teruslah percaya kepada Tuhan. Janji Tuhan, Dia tidak akan pernah tinggalkan kita. Amin. Dia selalu menyertai kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami ada pagi hari ini untuk memuliakan nama Tuhan. Kami tidak ingin dipenuhi oleh kekhawatiran, ketakutan. Hanya dekat Allah saja kami tenang Tuhan. Biarlah kami terus ada di dalam penyertaan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Karena kami percaya saat kami dekat dengan Tuhan, Kau berikan hati kami ketenangan. Haleluya. Sebab kami percaya Tuhan, Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau Allah kami yang luar biasa Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah berubah. Mujizat-Mu masih ada bagi setiap kami orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Mari saudara saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita sembah Dia pagi hari ini. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Kau yang telah berfirman dan semuanya jadi. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan tangan-Mu. Tuhan Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku
Engkau ajaib bagiku, tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan perbuatan Tuhanmu, Tuhan Engkau ajaib bagiku. Katakan aku percaya Tuhan, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Oh, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, masih ada mujizat-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa masih ada Engkau bersama dengan kami. Masih ada pengharapan Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Sembah Dia yang ajaib. Kaulah kami yang besar Tuhan. Haleluya. 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 Kau sumber pengharapan kami. Haleluya. 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 Bagi setiap kami orang-orang yang percaya akan Engkau Tuhan. Oh, kami percaya masih ada mujizat dalam hidup kami. Haleluya, haleluya. Dunia yang mungkin mengatakan Tuhan, semakin bertambah-tambah Tuhan Yesus COVID-19 yang ada di dalam negara kami. Namun kami katakan kasih Tuhan juga semakin bertambah-tambah di dalam hidup kami. Haleluya. Kuasa Tuhan yang besar itu selalu menyertai kami. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Kau terbesar Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan beri pagi hari ini untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesehatan yang Tuhan beri. Kami bersyukur untuk kemurahan Tuhan di dalam hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, sebelum kami mulai ibadah kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara ini. Tuhan, kami tidak henti-hentinya berharap kepada Tuhan. Engkau sumber perlindungan kami, Engkau sumber kekuatan kami, Engkau sumber pengulihan kami Tuhan. Saat
menyatukan bangsa ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami yang ada pagi hari ini, kami siap memuliakan nama-Mu. Biar Tuhan selagi Tuhan masih memberikan kami nafas, selama kami hidup, kami mau memuliakan nama Tuhan. Membiarkan kami senangkan pujian penyembahan kami pagi hari ini Tuhan. Satu nama yang kami muliakan hanya Engkau Yesus, tidak ada oleh yang lain. Haleluya, kepada-Mu kami menyembah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, biarlah bekerja di sepanjang ibadah kami Tuhan, baik kami yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Kuasa Allah bekerja Tuhan dimanapun kami ada Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Allah, di dalam nama Tuhan Yesus kami bebaskan roh yang mengalir sepanjang ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Haleluya, karena kasih Tuhan kita ada di tempat ini. Mari kita naikkan, nyanyikan nyanyian kemenangan bagi Tuhan. Haleluya. Oleh darah anak domba, amin, kita dibebaskan untuk memuji nama Tuhan.
dalam Tuhan, saya dengar virus ini saudara, dia mengirim bagian tenggorokan. Kenapa saudara ibu tidak senang? Kita memuji Tuhan. Tuhan tidak menyebut menyembah Tuhan. Kalahkan itu dengan iman kita. Haleluya, kita memuji, kita menyembah Tuhan. Dan selagi Tuhan masih memberikan kita makan kehidupan, mari kita memuji Dia. Sebentar kita akan berikan yang terbaik saudara. Haleluya, nanti kita syur untuk maju, tetap bangkit berdiri, amin. Haleluya, Yesus. Bapak dalam kerajaan surga, Tuhan tadi memberikan yang terbaik buat Tuhan, dan Tuhan juga beri kami yang terbaik Tuhan di dalam hidup kami. Bapak memberikan persembahan kami, biar ini Tuhan bisa menyenangkan hati Tuhan. Berkati Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang memberi Tuhan pada setiap hari ini. Kami percaya berkat Tuhan, meminta penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Buat setiap anak-anak Tuhan, walaupun pada musim-musim yang Kita bisa menari buat Tuhan. Amin. Sebab Tuhan selalu menyertai. Saudara, ini suka Tuhan. Haleluya. Masakan dengan semakin baik, ya jangan berkeluh kesah. Amin. Suka Tuhan. Kita tetap mengucap syukur. Amin. Kita percaya Tuhan Yesus pasti yang tidak akan pernah berhenti mengalir dari kita. Amin. Dia ada menyertai kita senantiasa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, kasih-Mu tidak akan pernah berubah Tuhan. Kau Allah yang mengasihi kami, Kau Allah yang menyertai kami. Haleluya. Bapa di dalam kerajaan surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap rekan-rekan kami yang mungkin tidak ada di tempat ini karena mereka sedang terbaring sakit yang menolong mereka. Tuhan Yesus kasih menjamah mereka, kesembuhan Tuhan terjadi Tuhan saat mereka berdoa percaya kepada Tuhan. Tolong mereka pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa bersatu
mengajari. Haleluya, yang sakit disembuhkan. Baik yang ada di rumah, yang ada tinggal dimanapun mereka berada, Tuhan Yesus kasih-Mu dicurahkan atas mereka. Haleluya, haleluya, Tuhan merawat, Tuhan merawat nama Yesus. Haleluya, terima kasih. Terima kasih, haleluya. Terima kasih yang Tuhan berikan. Mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Haleluya, Yesus. Haleluya. Tercurah darah di Kalvari, beri cinta padaku. Kau berikan hidupku hanya bagiku. Yesus, aku cintamu. Tercurah darah-Mu di Kalvari, beri cinta padaku. Kau berikan hidupku hanya bagiku.
Tuhan, hari ini kami membuka hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Kau berapi, Kau kuduskan, Kau sucikan hati dan pikiran kami ya Tuhan. Firman ini dalam memberkati kami, dan firman ini dalam menguatkan kami, firman ini dalam menolong kami dalam situasi kondisi yang tidak menentu ini Tuhan. Kami serahkan atas semua ini di dalam nama Yesus. Hamba berdoa di Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, selamat pagi semuanya ya. Kita boleh tetap semangat di dalam Tuhan. Kita terus berdoa ya, sekali lagi buat teman-teman kita yang mungkin saja sedang mengalami sakit secara fisik ya, Tuhan tolong, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan ya. Kita juga berdoa buat gereja di Lubong ya, mulai dari kepala sidang sekeluarga dan seluruh pengerjaan yang mengalami sakit ya, dengan sendiri capek bolak-balik merajalela ini. Kita mau berdoa supaya Tuhan tolong ya, dan kita juga berdoa buat umat-umat yang di Taman Palem juga sedang mengalami hal yang sama. Kita mau satukan hati ya, mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, hamba berdoa Tuhan buat seluruh jemaat-jemaat-Mu yang ada di Lubong dan di Taman Palem. Begitu juga Tuhan dengan gembala sudah yang ada di Lubong. Tuhan jangan Tuhan sembuhkan dari sakit-sakit mereka ya Tuhan. Kami serahkan Bapa ke dalam tangan-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Baik, mari kita buka firman Tuhan di dalam Amsal pasal 3 ayat 25 sampai 26. Amsal 3 ayat 25 sampai 26 berkata, janganlah takut kepada kejutan yang tiba-tiba atau kepada kebinasaan orang fasik bila datang. Karena Tuhanlah yang akan menjadi sandaranmu dan akan menghindarkan kakimu dari jerat. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, ya, renungan firman Tuhan saya sampaikan pada hari ini bicara tentang tiba-tiba yang membuat kita terkejut dan membuat kita kaget, Bapak Ibu saudara sekalian. Di bulan Januari saja kita sudah banyak mengalami hal-hal yang tiba-tiba, kejadian yang tiba-tiba yang membuat kita kaget dan terkejut, ya. Kemarin hari Jumat saudara, saya di Asik ya, istirahat di kamar saya di lantai 2. Saya tidak perhatikan, biasanya saya suka ditemani anak saya yang paling kecil ya, dia suka lompat-lompatan di ranjang begitu. Jadi goyangnya berasa begitu. Nah, saudara, saya lagi istirahat itu, saya bilang ini anak ngapain lompat-lompatan goyang-goyang. Tidak tahunya saudara itu gempa. Ya, gempa yang membuat anak saya nomor 2 lari ke bawah dan saya juga ikut turun. Karena apa? Saya merasa aneh kok itu goyangnya kencang banget saudara ya. Nah, saudara kasih Tuhan, di bulan Januari kita bisa melihat hal yang tiba-tiba terjadi ya. Kita lihat pada tanggal 14 Januari ya, kejadian yang tiba-tiba itu saudara membuat kita kaget dan terkejut. Hujan yang sangat deras dengan membutuhkan waktu 2 jam itu bisa membanjiri sebagian kota Jakarta saudara. Kita bisa lihat itu ya, ada kebanjiran pada bulan Januari tanggal 14 kemarin saudara, hanya cuma 2 jam hujan turun dan banjir sebagian kota Jakarta. Begitu juga saudara, gempa yang terjadi ya, setelah banjir saudara, itu gempa terjadi saudara ya, yang titiknya saudara berada di daerah Banten, tetapi dirasakan di bawah juga saudara ya. Dan itu juga membuat saudara orang menjadi kaget dan terkejut dan tiba-tiba terjadi dengan begitu saja saudara ya. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, dengan kata tiba-tiba ini mengingat saudara pada diri kita, mari kita mau belajar ya. Ada sesuatu yang perlu kita renungkan saudara, bahwa hidup kita ini perlu yang namanya Tuhan dalam hidup ini saudara ya. Nah, maka itu Bapak Ibu saudara, kalau ada sesuatu yang datang dengan tiba-tiba, kalau datangnya tiba-tiba secara positif enak ya.
Misalnya kita dapat motor, dapat mobil, begitu. Jadi itu enak. Tetapi kalau secara negatif datang tiba-tiba, itu membuat kita saudara mengalami sebuah kekhawatiran, mengalami sebuah ketakutan, mengalami sebuah kecemasan. Ya, nah saudara, saya pada hari Senin yang lalu, saya dioperasi biopsi ulang dari saluran hidung menuju ke otak, diambil sebuah daging yang kecil. Dan saudara, saya ini operasinya karena di hidung, mau nggak mau oksigennya, selangnya masuk ke tenggorokan, saudara, untuk saya boleh bernapas. Nah saudara, selesai dari operasi itu, saya merasa tidak enak tenggorokan saya, kemudian saya batuk-batuk, lalu kemudian saya sampai hari ini pun saya masih sedikit saja batuk, tetapi ada dilema saudara dalam diri saya, ada bisikan dari luar, yaitu setan yang menggoda saya, karena saya adalah percaya bahwa hidup saya adalah milik Kristus. Dia katakan, hati-hati lo itu COVID, hati-hati lo itu COVID. Omikron tadi kata 5 tanda-tandanya dari tenggorokan. Nah saudara, saya tidak pikirkan itu, saya bilang Tuhan, Engkau yang punya hidup dalam hidup saya. Kalau memang ini Tuhan nyatakan, kami percaya Engkau yang punya kuasa. Nah saudara, pada hari Senin, kemudian pada hari Rabunya saudara, saya harus kontrol kembali ke THT, ya, untuk mau diteropong, mau dilihat bagaimana perkembangan setelah dioperasi. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, sekarang peraturan di rumah sakit, setiap kali mau diteropong di THT, itu wajib yang namanya harus PCR. Nah saudara, saya ikuti saja prosedur itu dan saya ikuti apa yang diperintahkan. Jadi 1 hari, karena saya pakai BPJS, tindakannya 1 hari 1. Jadi saya pakai BPJS, saya hari Rabunya harus di PCR, hari Kamisnya cara masuk THT. Nah saudara, puji nama Tuhan ya, hasilnya negatif dari PCR itu saudara. Ya, dan saya langsungkan lagi hari Kamis, saya dicek, diteropong, ya, istri saya sudah merekam, kalau memang dokter minta direkam, sebab hasil itu harus dikirimkan kembali kepada dokter, dan dilihat saudara memang ada sedikit bercak-bercak darah yang dimana akibat daripada operasi tersebut. Nah saudara kasih Tuhan, kita harus menyadari yang datangnya sesuatu tiba-tiba itu akan membuat kita kaget dan terkejut saudara. Ya, kita tahu saudara ada begitu banyak hal-hal yang membuat tiba-tiba itu datang. Misalnya teman kita yang sedang asik ngobrol, baru saja kita ngobrol, 1 jam kemudian dia meninggal. Mungkin saja saudara pada saat ini kita sedang asik ngobrol, ya. Saya ingin ceritakan saudara, ada seseorang datang ke rumah sakit, dia berdoa buat saya, dan saya tahu esok harinya dia dirawat di rumah sakit. Kenapa? Karena dibohongi saudara. Saya bilang Tuhan terima kasih Kau sudah menutup bungkus diri saya saudara. Kau sudah tumpangin tangan saya sebelum saya masuk operasi saudara. Dia berdoa dan tumpangin tangan dan katakan, Tuhan Yesus sembuhkan Pak Yakub. Pulang dari situ saudara, esoknya saya dapat kabar dia dirawat di rumah sakit karena dia COVID Omikron. Nah saudara, kalau secara fisik kita akan berdoa, ini bisa terkeluar ke saya saudara. Tapi saya tahu darah Kristus yang akan menyembuhkan saya. Amin. Darah Kristus, nanti kita mau masuk dalam perjamuan dulu sesuai lagu tadi saudara. Jadi mari saudara, datangnya sesuatu yang tiba-tiba, itu membuat kita saudara akan mengalami sesuatu hal-hal yang tidak mengenakan, timbulnya sebuah ketakutan, kecemasan, kekhawatiran saudara. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, mari kita mau jadikan Yesus adalah sandaran hidup kita saudara. Haleluya. Mari kita buka di dalam Yeremia pasal 17 ayat 7. Satu orang boleh bacakan Yeremia 17 ayat 7. Andre boleh baca?
Pastilah orang yang mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Saya minta sekali lagi buat lima baca Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Mazmur 73 ayat 25 sampai 26. Ya. Siapa gerangan ada padaku di surga selain engkau? Sebab selain engkau tidak ada yang mengisi di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama kalau terjadi sesuatu yang tiba-tiba datang dalam hidup kita, yang Tuhan adalah jadikan dia sebagai sandarannya, saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, di rumah saya ada sebuah pohon yang dia tumbuh tinggi batangnya, saudara. Di atasnya begitu banyak daun-daun, saudara, yang membuat pohon ini tidak bisa berdiri tegak dan dia mau hampir jatuh, saudara. Lalu petugas tanaman coba berusaha untuk membuat bambu atau kayu, ya, agar pohon ini berdiri, ya, jadi ditopang dengan kayu, saudara. Tujuannya apa? Supaya jangan jatuh. Nah, hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ya, ada begitu banyak ujian dalam hidup ini, ada begitu banyak tantangan dalam hidup ini, ada begitu banyak penderitaan, sakit penyakit yang kita alami. Yang Tuhan mau janganlah kita tidak bersandar kepada Dia, karena Dia adalah sumbernya, saudara. Kita perlu bersandar kepada Dia, agar Dia menopang segala sesuatunya hidup ini, saudara. Nah, saudara kasih Tuhan, kalau kita mampu, ya, bersandar kepada Tuhan, kejadian yang tiba-tiba itu tidak akan membuat kita takut dan panik, saudara. Karena kita punya sandaran yang kuat, haleluya, yang namanya Yesus itu, saudara. Ya, jadi kita mau tetap bersandar kepada Dia, saudara. Janganlah bersandar kepada kekuatan kita, jangan bersandar kepada kemampuan kita, tetapi biarlah kita bersandar kepada Tuhan. Sehebat apapun orang itu, sekaya apapun orang itu, kalau dia tidak bersandar kepada Tuhan, maka dia akan ambruk, saudara. Ya, kita punya uang, ya. Saya tidak tahu ya siapa yang bertanya kepada saya, dia katakan, Pak Yakub, kalau dihitung-hitung berapa banyak ya Bapak harus bayar uang kalau misalnya itu tidak pakai BPJS. Saya bilang saya tidak mampu untuk membayarnya. Saya pernah cerita kepada saudara, waktu saya di Penang saja, saudara, Penang, ya, rumah sakit Malaysia, butuh biaya 4-500 juta, saudara, untuk biaya proses pengobatan saya, sinar dan beda. Dari mana saya harus punya uang itu? Saya tidak ada. Lebih baik saya pulang dan saya harus menggunakan BPJS jadi masuk ke rumah sakit itu. Saya tidak bisa mengandalkan kekuatan saya. Sampai-sampai ibu mertua saya rela menjual mobilnya untuk saya berangkat ke Penang, Malaysia. Rela mobilnya dijual untuk saya harus berobat. Tapi saya bilang saya harus pulang karena saya tidak sanggup bayarnya 400-500 juta. Dan biarlah kita mau tetap bersandar kepada Tuhan. Tidak bisa dengan kemampuan kita. Dan ketika saya dalam pengobatan di rumah sakit, ada seorang yang menganggap dirinya mampu, saudara. Dia sudah disarankan oleh dokter untuk pakai BPJS, karena ini tidak bisa pakai dengan uang. Karena apa? Biayanya besar. Tapi dia coba berusaha dengan uangnya. Dia katakan, pokoknya seberapapun saya bayar. Proses perjalanan, saudara, yang namanya sinar dan kemo itu, sinar itu tidak cukup 1-2 kali, harus 35 kali harus disinar. Nah, di pertengahan jalan dia mulai menyerah, saudara. Kenapa? Duitnya habis. Lalu dia katakan, saya kembali untuk berobat melalui BPJS. Kenapa? Karena dia tidak sanggup. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, kita perlu bersandar kepada Tuhan. Kalau Tuhan sudah memberikan penopangnya dalam hidup kita, Dia yang akan menolong kita, saudara. Ya. Jadi mari saudara, kita tetap bersandar kepada Tuhan. Dan sesuatu yang sangat tiba-tiba ini, saudara, kita mau tetap belajar. Ya. Mari kita buka di dalam Mazmur 91
kedua. Yuk kita baca sama-sama ayat ini. Haleluya. Mazmur 91 ayat 2, 1, 2, 3. Akan berkata kepada Tuhan, pertolonganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Jadi mari saudara kita tetap percaya bahwa hidup kita ini ada di tangan Tuhan. Ya, ada di tangan Tuhan. 2 hari yang lalu ada seorang hamba Tuhan, dia menelpon pribadi kepada saya. Dia katakan, Pak Yakub, Pak Yakub, bagaimana sih prosesnya ya? Saya ini sebenarnya masih trauma karena saya disuruh biopsi ulang, tapi Bapak bisa menjalankan dengan luar biasa. Istri saya tidak tahu karena dia telepon di kamar saya di atas dan saya bicara dengan dia cukup lama. Saya katakan, Pak, hidup saya ini adalah milik Kristus. Padahal kita sama-sama hamba Tuhan, saudara. Iya, bersama hamba Tuhan. Saya bilang saya hidupnya adalah milik Kristus. Kalau Tuhan izinkan saya hidup, saya harus jadi kesaksian. Tapi kalau saya mati, saya percaya bahwa istri dan anak-anak saya akan dipelihara Tuhan. Karena ayat ini berkata bahwa Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menjaga, dan Tuhan yang akan memelihara istri dan anak-anak saya kalau saya meninggal. Saya katakan kepada teman saya ini, saudara, seorang hamba Tuhan yang juga mengalami sakit kanker di rumah sakit yang sama, ya, tetapi beda dokter yang ditanganinya. Kalau dia pakai asuransi, kalau saya pakai BPJS. Nah, saudara kasih Tuhan, saya bilang kepada dia, mari kita mau percayakan semuanya sama Tuhan. Kalau Tuhan masih izinkan kita hidup, mari kita melakukan bagi Tuhan. Iya Pak, saya ini lagi trauma karena saya takut dibiopsi lagi. Saya juga sempat trauma karena waktu saya pertama kali sebenarnya di sini ada demo, saya mengalami pendarahan 10 hari yang di rumah sakit Cengkareng. Karena apa? Karena pendarahan itu saya jadi trauma. Saya tidak bisa. Tetapi saudara kasih Tuhan, Tuhan memberitahukan kepada kita, ya, mari kita tetap percaya Tuhan yang akan menolong kita. Haleluya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara tetaplah bersandar hari-hari ini kepada Tuhan. Ya, saya tidak tahu saudara, kalau saudara semakin dekat dengan Tuhan, Tuhan akan pasti kasih tahu saudara. Ya, dengan terjadinya gempa beberapa kali, ini saya diingatkan Tuhan. Ayo tetap dekat dengan Tuhan, bersandar dan tawakal. Karena kita tidak tahu, ya, kapan kita harus dipanggil Tuhan, tetapi kita sudah siap, saudara. Jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, yang pertama kalau terjadi sesuatu yang tiba-tiba, kita mau tetap, ya, Yesuslah sandaran kita, Dia yang akan menopang kita dengan tangannya yang kuat, agar kita tidak jatuh tergeletak, saudara. Ya. Nah, yang kedua adalah memberitahu kepada kita, saudara, bahwa Yesuslah sang pengharapan. Mari kita buka di dalam Ayub 4 ayat 6. Ayub 4 ayat 6 berkata, bukankah takutmu akan Allah menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu. Jadi Allah memberitahukan dan Ayub juga menjelaskan kepada kita, saudara, bahwa kita tahu bahwa Yesuslah pengharapan kita, saudara. Ya, kita tidak bisa berharap kepada manusia. Ya, kita tidak bisa berharap. Di dalam teman saya beritakan, hati-hati ya, bulan Januari Februari ini iklimnya sangat kejam, menakutkan. Tapi saya bilang kepada dia, saya punya Yesus yang pengharapan. Bukan saya menantang, tetapi saya percaya kepada dia saja. Kalau memang hujan deras, kita terima. Ya, kalau ada banjir lapang, kita harus terima. Nah, saudara, ada kisah di dalam kehidupan Paulus sudah. Waktu Paulus dalam perjalanan membawa itu dalam sebuah perahu yang dimana ada banyak tahanan-tahanan yang akan menuju kota Roma. Nah, pada perjalanan itu, saudara, Paulus dengan para tahanan, kapalnya mengalami kandas. Ya, ada angin topan yang sangat luar biasa yang disebut dengan angin badai, dengan dikenal dengan nama angin timur laut, saudara. Ya, itu dahsyat luar biasa. Ya, hampir saja semua tenggelam, saudara. Tetapi lihat di
punya Yesus yang menjadi pengharapan. Dia yang akan menolong kita. Tenang balik di dalam keadaan sakit. Tenang balik dalam keadaan susah. Dia yang kita harapkan datang dalam hidup ini, saudara. Jadi mari kita mau taruh pengharapan dia. Ya, pengharapan kepada dia itu sangat penting dalam hidup ini, saudara. Ya, saya selalu menaruh pengharapan saya kepada Tuhan. Saya bilang Tuhan, saya masih menjalankan saudara. Ya, operasi joki ini saya tidak pernah punya ketakutan apapun. Saya cuma percaya pada Tuhan dan Tuhan akan menolong, saudara. Dan saya kerjakan itu, saya ikuti setiap tahap demi tahap yang Tuhan yang dapat perintahkan saya kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saya cuma bilang, Tuhan, aku berharap kepadamu. Kalau engkau mengizinkan, kadang-kadang telinga ini digoda sama iblis, saudara. Ya, karena ada satu hamba Tuhan, kakaknya, saudara, dia meninggal karena dibiopsi. Jadi dia katakan, Pak, jangan dibiopsi, nanti berisiko karena kakak saya meninggal karena dibiopsi. Ya saudara, telinga itu terus mengiang di telinga saya, itu saudara saya katakan, dan Tuhan besar pengharapanku kepadamu. Kalau yang berhijrah menjadi aku masih hidup, aku masih sehat, saya percaya aku akan menjadi kesaksian bagi banyak orang. Tetapi kalau saya harus meninggal, saya juga percaya Tuhan, pengharapan Tuhan yang kepadamu, itu yang engkau akan peliharanya. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, taruh pengharapan kita sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan terus berharap kepada manusia yang akan membuat kita kecewa, saudara. Jangan berharap kepada seorang dokter yang bisa berkata, tenang, ini pasti yang akan sembuh. Kita percaya kepada Tuhan saja. Haleluya. Istri saya tahu, saudara, sebelum saya masuk ruang operasi, ada seorang pendeta juga, saudara, ya, dia mengalami kanker di luar, bukan di dalam. Kalau saya merusaknya di dalam, ya, dokter berkata risiko kalau tidak diobati, hidup bapak akan mengalami kematian. Dan bapak ini, saudara, pendeta ini, saudara, dia punya kanker yang keluar, jadi dia sangat besar, saudara. Sehingga ini apa yang boleh dikatakan kalau saya lihat segala utusnya keluar di sini, saudara. Ya saya kaget begitu, saudara, begitu bengkaknya luar biasa. Ya saya bilang, Tuhan, biar engkau nyatakan. Saya bilang sama dia, ya karena kita sesama pendeta, ya harus ngobrol. Saya bilang, Pak, percayakan sama Tuhan. Saya yang sudah dinyatakan 4 akhir. Yang diharap akan mengalami kematian sampai saat ini saya berjumpa dengan Bapak itu karena Tuhan. Jadi Bapak tetap yakin percaya Tuhan akan sembuhkan. Ya dia mengerti. Saya bilang kepada dia, Bapak masih bisa makan, masih, ayo makan saja, jangan ditahan. Sakit yang dialami katakan, Tuhan terima kasih buat sakit ini. Kalau lagi sakit katakan, Tuhan terima kasih, saya pasti sembuh karena sakit ini. Saya terus mendorong imannya untuk selalu memperkatakan itu. Kenapa? Karena saya juga sudah dinasihatkan oleh seorang hamba Tuhan yang diutus oleh Tuhan. Dikatakan kalau yang sakit katakan saya sehat, saya sembuh. Waktu saya mengalami luka yang dalam di tenggorokan, waktu sinar itu berjalan, saudara, saya tidak bisa makan. Istri saya juga berusaha untuk membuat jus, bahkan di juicer cuma air doang. Tuhan bilang Tuhan akan menolongnya. Ya, jadi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau tetap taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Tuhanlah sumbernya. Amin. Amin. Jadi mari pada datang tiba-tiba kita taruh sandaran kita kepada Tuhan dan kita taruh pengharapan kita kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bangkit berdiri, kita siapkan roti perjamuan kudus ini. Kita naikkan lagu yang tadi, saudara. Darahnya saja yang menyembuhkan. Darahnya saja yang menyembuhkan. Oh, haleluya. Oh
Sebab apa yang telah bersesuaian padamu, telah bersama dari semua sebab ia diserahkan, ia mengucapkan, dan sesudah bersyukur lagi, ia mengucapkan yang berkata, inilah hidup yang kuserahkan bagi kamu. Pada yang menjadi perbuatan aku. Begitu yang dilakukan selama dan berkata bahwa dan percayaan baru meninggalkan perkara. Pada yang setiap kali kamu hidupnya menjadi perbuatan kata aku. Sebab setiap kali kamu mati dan hidup kamu sudah memberikan kematian Tuhan sampai dia datang. Kita mereka Bapak Ibu sekalian, angkatlah roti dan beri. Yesus memanggil murid-muridnya kumpul di loteng Yerusalem, yang memberitahukan bahwa kematiannya sudah semakin dekat. Ia katakan, mari kita siapkan hati kita masing-masing. Yesus mengambil roti, kemudian dia pecah-pecahkannya. Dan kemudian dia beritahukan, inilah tubuhku yang kupecahkan bagi kamu. Kau harus memakannya mengingat pengorbanan Kristus mati di kayu salib. Dan Yesus juga mengambil sebuah cawan berisi anggur. Dia katakan, inilah darahku yang telah dimataikan. Minumlah. Pada saat engkau minum, kau akan menjadi orang yang hidup dengan Kristus.
Hidupmu akan diubahkan, hidupmu akan dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Maka itu kau harus lakukan ini dengan sungguh-sungguh. Mari kita siapkan hati kita. Kita makan bersama-sama roti ini di dalam nama Yesus. Naikkan ucapan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur. Kita naikkan pujian sekali lagi. Darahmu telah sucikan dari kudus dan kita. Ya, kita mau kembali melanjutkan acara ini. Haleluya. Amin. Terima kasih Allah berkati hamba Tuhan yang kami bawakan dengan firman-Mu, biar kiranya sempurnakan terus Tuhan pemulihan terjadi untuk kasihan kami hari lepas hari, yang boleh menerima kesembuhan yang sempurna yang dari Tuhan, dan biarlah Tuhan yang boleh menjadi kesaksian yang hidup dan memulihkan nama Tuhan. Terima kasih Allah kami telah mendengar kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi kekuatan bagi kami. Haleluya, kami percaya Tuhan, Kau selalu ada bersama dengan kami. Kau penuhi dengan kami. Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk siang hari ini Bapa. Kami menyerahkan sisa ibadah kami siang hari ini dalam tangan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, orang percaya katakan amin. Haleluya. Amin. Saudara diberkati. Amin. Haleluya saudara. Ya, hari Selasa kemarin kita merayakan apa saudara? Musim percaya. Buat setiap anak-anak Tuhan, ya musimnya mungkin seperti ini, tapi kita makin diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, siang hari ini sebelum saya serahkan kembali kepada pembahasannya untuk pengumuman, ya saya mempunyai 5 angpau saudara. Amin. Haleluya, saudara mau? Dan sayangnya ya angpau ini hanya diberikan buat saudara yang hari ini datang lengkap dengan keluarga saudara. Yang merasa lengkap hari ini angkat tangannya saudara, yang datang dengan istrinya, dengan anaknya. Silakan berdiri. Oh iya, ada 2. Ada saudara Rika ya, yang hari ini datang lengkap. Yang itu datang dengan istri dan anaknya, juga Rika datang dengan suami dan anaknya. Nanti perwakilan saja ya. Satu orang keluarga dari Bapak Heru, silakan di depan. Nanti
Gembala sidang ya akan memberikan ampau ya biar dia sendiri. Dede. Oh, kenapa? Oh, oke, boleh. Oke. Ayo, dari silakan. Pilih yang mana aja. Bebas. Ampaunya dong dibaca ya. Puji nama Tuhan. Ayo, Luis. Ya, Luis dapat ampau hari ini. Pilih yang mana? Bebas, yang mana aja. Oh, yang merah. Oke. Ya, Tuhan berkati ya. Puji nama Tuhan. Dan 3 lagi, saudara, saya akan berikan. Kalau musim baca biasanya kasih ke orang tua. Ya, saudara, jadi saya beri 3 amplop ini buat orang yang paling tua yang hadir pada siang hari ini ya. Sayangnya Tante Asmalia, Tante Hanti, nama Bayu, Bayu berapa Bayu? Bayu, ya Bayu dan Tante Hanti sama Tante Sally gak salah. Ayo Tante Sally silakan diambil apanya, silakan. Apa Bayu ya? Ya, oh Tante Sally lebih muda. Ya, silakan. Mama yang mana? Puji Tuhan. Ya, yang muda-muda boleh banyak kan? Pasti belum ada yang ngomongnya begitu. Kamu? Oh tidak tahu. Ada yang lebih dari? Oh nggak. Tiga ya, benar ya. Saudara yang berkenan dari sana. Oke, kita akan akhiri persekutuan ibadah kita pada siang hari ini. Dan saya ada beberapa pengumuman yang akan dibawa oleh Kepala Sidang. Silakan Om. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk sementara waktu kita punya ibadah hanya 1 jam ya. Ini akan lewat rumit sama ya. Jadi nanti di depan fungsi WL bisa dikurangi waktunya ya, karena kita mau ikuti pemerintah. Karena saya dapat kiriman dari pemerintah surat Departemen Agama, Menteri Agama memberitahukan waktunya cuma 1 jam ya, dan wajib semuanya pakai masker, cuci tangan ya, ikuti protokol. Itu saja informasinya. Jadi kita ikuti ya, kalau enggak kita ditutup ibadahnya ya, jadi online lagi. Nah, untuk doa tetap kita melalui online ya, jadi doa melalui Zoom. Saya berharap semua ikut dalam doa ya. Tuhan berkati. Mari saya berdoa berdiri, kita tutup bagian kita. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan, kami berikan syukur kalau Engkau sudah memimpin menolong kami dalam ibadah hari ini. Tuhan, kami berdoa secara khusus buat bangsa kami. Tuhan, pulihkan kembali bangsa ini, bebaskan bangsa ini dari virus-virus yang ada Tuhan. Biar Tuhan kembali beraktivitas seperti semula ya Tuhan. Kami serahkan Bapa ke dalam tangan-Mu. Tuhan, berkati buat presiden kami, wakil kabinet menteri yang ada, yang mereka sudah menjalankan tugas dan fungsi mereka. Biar Engkau memberkati mereka Tuhan. Begitu juga Tuhan, para jajaran yang di bawah juga Tuhan memberkati dan menolongnya Tuhan. Engkau tolong menguatkan TNRW daripada kebun jahe, Tuhan juga memberkatinya. Begitu juga dengan beberapa kapuk ini Tuhan Engkau memberkatinya. Dan puji nama Tuhan Engkau baik adanya. Bapa dan Surga, kalau sebentar kami mau pulang, Tuhan sertai perjalanan kami sampai rumah dengan tidak kekurangan apapun. Dan biar sepanjang hari ini kami minta penyertaan perlindungan-Mu cukup sampai dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami boleh terus hati kami boleh mengucap syukur atas segala berkat yang Tuhan sudah berikan. Berkati bagi-bagi ini yang sudah melayani Tuhan, Engkau berkati mereka pribadi yang pas pribadi yang Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Mari kita mengangkat tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah usaha dan bisnismu, diberkatilah pekerjaan-pekerjaanmu, diberkatilah kuliah dan sekolah anak-anakmu. Maka itu mari kita pulang membawa damai sejahtera daripada Allah Bapa, kecintaan Tuhan kita Yesus Kristus yang penuh kasih, bahkan persekutuan Roh Kudus menyertai kita. Mulai saat ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Mari kita katakan, amin. Tuhan memberkati. Tuhan beri yang terbaik.
Perform hari ini. Oh, ini di belakang ya. Kalau di ini Oh, di belakang. itu gimana yang dengan sepatu?